Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait spektrum atom hidrogen gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait spektrum atom hidrogen, kalian coba tonton video ini dulu aja deh. Di sini ada seorang perempuan yang sedang melakukan eksperimen spektrum atom hidrogen menggunakan suatu tabung yang berisikan gas hidrogen dan juga suatu lensa nih. Saat mata kita membentuk sudut terhadap lensanya, maka akan terlihat nih suatu spektral yang berwarna merah, biru, dan juga ungu gitu. Nah, spektral inilah yang dikatakan sebagai spektrum atom hidrogen. Terus yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ya kok itu bisa terjadi? Oke, jadi gini, spektrum atom hidrogen merupakan pola spektrum yang terjadi akibat interaksi antara foton dengan elektron di atom hidrogennya. Gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Ada sebuah tabung yang berisikan gas atom hidrogen. Kemudian kita beri beda potensial. Sehingga terbentuklah dua kutub ini, yaitu anoda dan juga katoda. Kita tahu ya, jika suatu benda dipanaskan secara terus-menerus, maka benda tersebut akan memancarkan radiasi secara kontinu. Konsep ini udah kita jelaskan di materi radiasi benda hitam. Tapi fakta menarik lainnya adalah ternyata jika suatu gas berada dalam tekanan rendah dan beda potensialnya tinggi banget, maka gas akan memancarkan radiasi secara diskrit atau diskontinu. Nah, fenomena inilah yang dapat dijelaskan menggunakan model atom Bohr. Tentu kalian masih ingat lah ya model atom Bohr itu kayak gimana? Ya kurang lebih kayak gini nih. Ini merupakan struktur atom hidrogen yang terdiri dari satu elektron, satu proton, dan satu neutron. Di sini kita bisa lihat bahwa pada model atom Bohr terdiri dari beberapa kulit atom, yaitu kita simbolkan dengan K, L, dan M. Elektron pada lintasan ini dia tuh bergerak dengan kecepatan sebesar V dan ada gaya kolom yang bekerja antara muatan negatif dan juga muatan positif atau elektron dengan proton. Nah, gaya sentripetal yang terjadi itu tuh disebabkan oleh adanya gaya kolom. Sehingga secara matematis kita bisa tuliskan bahwa nilai dari gaya kolom itu sama dengan gaya sentripetalnya. Kalau kita uraikan yaitu K dikalikan dengan muatan elektron dikalikan dengan muatan si protonnya dibagi dengan jarak antara mereka nih yaitu R dikuadratin. Sama dengan gaya sentripetal itu nilainya adalah massa elektron dikalikan dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan R. Nilai R kita bisa coret satu ya. Sehingga nilai dari massa elektron dikalikan dengan kecepatan dikuadratkan sama dengan K kuadrat dibagi dengan R. Kita simpan persamaan satu nih. Kemudian energi total yang dimiliki elektron itu adalah jumlah dari energi kinetik karena dia bergerak dan juga energi potensial listrik karena adanya gaya kolom tadi. Sehingga kalau kita tuliskan yaitu energi total sama dengan energi kinetik tambah energi potensial. Nilainya yaitu setengah M dikali V kuadrat ditambah dengan energi potensial antara elektron dengan inti atom yaitu minus K dikali Q dikali Q dibagi dengan R. Tanda minus ini nunjukin bahwa elektron ini dia tuh terikat terhadap inti atomnya yaitu proton. Persamaan satu ini kalau kita substitusikan ke persamaan ini maka diperoleh yaitu setengah K dikali Q kuadrat dibagi dengan R dikurangi dengan K Q kuadrat per R. Nilainya yaitu E sama dengan minus setengah K dikali Q kuadrat dibagi dengan R. Kita simpan persamaan dua nih. Tentu kita masih ingat ya, pada model atom Bohr ada postulat yang mengatakan saat elektron itu berpindah dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam, maka elektron tersebut akan meradiasikan foton. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih ketika dia bergerak ke arah inti atomnya. Dengan kata lain, energi yang dilepaskan yaitu E sama dengan energi pada tingkat kulit L dikurangi dengan energi pada tingkat kulit K. Dan energi ini diubah menjadi energi foton yaitu E sama dengan H dikali F. Di mana F ini merupakan frekuensi. Kalau kita uraikan menjadi C dibagi dengan lambda. C adalah kecepatan cahaya dan lambda merupakan panjang gelombang fotonnya ya. Oke, kita simpan persamaan 4 nih. Dari sini, persamaan 2 dan persamaan 4 kita dapat substitusikan ke persamaan 3. Sehingga diperoleh yaitu
Hc per lambda sama dengan minus setengah K dikalikan dengan Q kuadrat dibagi dengan RL dikurangi dengan minus setengah K dikali Q kuadrat dibagi dengan RK. Oke, kalau kita kelompokkan nilainya adalah setengah K kuadrat kurung buka 1 per RK dikurangi dengan 1 per RL. Berarti nilai dari 1 per lambda sama dengan K kuadrat dibagi dengan HC kurung buka 1 per RK dikurangi dengan 1 per RL nih. Oke, jadi ini merupakan nilai dari panjang gelombang yang dipancarkan saat elektron berpindah dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam. Cuman masalahnya adalah kita nggak tahu nih berapa jari-jari atom di kulit K dan kulit L. Oke, jadi gini. Ada salah satu postulat atom Bohr mengatakan bahwa lintasan yang diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan H per 2pi. Berarti kalau kita uraikan nilai dari momentum sudutnya yaitu apa? MVR sama dengan N dikalikan H dibagi dengan 2pi. Massa dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan radius ini merupakan momentum sudut secara klasik. Sedangkan N dikalikan dengan H per 2pi ini merupakan postulat dari si Bohr ini nih. Di mana nilai N ini merupakan tingkat kulitnya ya. Berarti nilai dari V itu sama dengan N dikali H dibagi dengan 2pi dikali massa elektron dikalikan dengan R. Nah, nilai V ini kalau kita kuadratkan berarti N kuadrat dikalikan dengan H kuadrat dibagi dengan 4pi kuadrat dikali dengan ME kuadrat dikalikan dengan R kuadrat nih. Kita simpan persamaan 6. Terus persamaan ini kalau kita hubungkan dengan energi kinetik elektronnya, maka diperoleh yaitu setengah K dikali Q kuadrat dibagi dengan R sama dengan setengah ME dikali V kuadrat. Nilai setengah kita bisa coret ya, sehingga yang tersisa yaitu K dikali Q kuadrat dibagi dengan R sama dengan massa elektron dikalikan dengan V kuadrat ya nih. Di persamaan 6 kita masukkan ke persamaan ini, yaitu N kuadrat dikalikan dengan H kuadrat dibagi dengan 4pi kuadrat dikalikan dengan massa elektron dikuadratkan dikalikan dengan R kuadrat nih. Nilai R kita bisa coret 1 sehingga diperoleh yaitu R sama dengan H kuadrat dibagi dengan 4pi kuadrat ME dikali K dikali Q kuadrat dikalikan dengan N kuadrat nih. Dimana kita bisa tahu nih bahwa jari-jari atom ini itu tuh sebanding dengan tingkatan kulitnya yaitu N dikuadratin. Nah persamaan 7 ini kalau seandainya kita substitusikan ke persamaan 5 kemudian kita kelompokkan maka diperoleh nilai yaitu 1 per lambda sama dengan 2pi kuadrat dikalikan dengan K kuadrat dikali massa elektron dikalikan dengan Q kuadrat dibagi dengan H pangkat 3 dikalikan C. Kurung buka 1 per NK kuadrat dikurangi dengan 1 per NL kuadrat nih. Wah rumusnya banyak banget nih. Tenang, jadi gini. Nilai ini semua bagian depan merupakan nilai konstanta. Sehingga kita bisa simbolkan nilainya adalah R. Dan kalau kita hitung-hitung diperoleh nilainya adalah 1,097 dikalikan dengan 10 pangkat 7 per meter. Nah ini nih formula yang menjelaskan terkait panjang gelombang yang diradiasikan oleh elektron saat dia berpindah dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam. Oke, dari fenomena ini beberapa ilmuwan menyimpulkan nih yang disebut sebagai deret transisi elektron pada atom hidrogen. Pertama ada yang namanya deret Lyman. Deret Lyman ini merupakan deret yang menjelaskan transisi elektron dari kulit terluar ke kulit yang paling dalam yaitu kulit pertama. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Nah ketika elektron tersebut bergerak ke kulit yang pertama maka dia akan memancarkan sinar ultraviolet. Kemudian ada juga nih yang namanya deret Balmer. Yaitu ketika elektron bertransisi dari kulit luar ke kulit kedua. Cahaya yang diradiasikan pada deret Balmer merupakan cahaya tampak. Kemudian yang ketiga adalah deret Paschen, yaitu ketika elektron bertransisi dari kulit luar ke kulit ketiga, dia bakal memancarkan sinar inframerah. Begitu juga pada deret Bracket, yaitu ketika elektron bertransisi dari kulit luar ke kulit keempat, dia bakal meradiasikan sinar inframerah. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Pada proses relaksasi, suatu elektron memancarkan foton dengan panjang gelombang yaitu 500 nanometer. Pertanyaannya adalah, bisakah kita memperkirakan posisi elektron mula-mula? Oke, jadi gini. Diketahui bahwa panjang gelombang yang diradiasikan yaitu sebesar 500 nanometer.
1 nanometer itu tuh setara dengan 1 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Berarti 500 dikalikan dengan 10 pangkat minus 9 meter. Nilainya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 7 meter nih. Kemudian yang ditanya yaitu posisi elektron mula-mula di kulit keberapa gitu yang kita simbolkan dengan n-aksen. Nah, sebelum kita ngejawab posisi elektron mula-mula, kalian tahu nggak sih bahwa panjang gelombang 500 nanometer ini merupakan salah satu panjang gelombang dari cahaya tampak. Karena rentang dari panjang gelombang cahaya tampak yaitu dari 380 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Artinya deret yang kita gunakan yaitu apa? Deret Balmer ya. Di mana posisi akhir elektronnya dia itu berada pada kulit kedua. Berarti nilai dari 1 per lambda sama dengan R kurung buka 1 per N kuadrat dikurangi dengan 1 per N aksen dikuadrat ini. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 1 per 5 dikali 10 pangkat minus 7 sama dengan 1,097 dikalikan dengan 10 pangkat 7 kurung buka 1 dibagi dengan nilai N-nya yaitu 2 dikuadratin dikurangi dengan N aksen kuadrat. Yaitu 2 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1,097 dikalikan dengan 10 pangkat 7 kurung buka 1 per 4 dikurangi dengan 1 per N aksen dikuadrat ini. 1 per 4 dikurangi dengan 1 per N aksen kuadrat sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan 1,097 dikali 10 pangkat 7. Berarti nilainya kurang lebih adalah sekitar 0,18. Artinya nilai dari 1 per N aksen kuadrat sama dengan 1 per 4 dikurangi dengan 0,18. Nilai dari 1 per 4 kan yaitu 0,25 ya. Berarti nilai dari 1 per N kuadrat adalah sekitar 0,07. N1 kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan 0,07. Berarti nilai dari N aksen kuadrat sama dengan akar dari 1 dibagi dengan 0,07. Nilainya yaitu sekitar 3,8. Nah, nilai ini kalau kita bulatkan, maka n-aksen sama dengan sekitar 4 gitu. Artinya, posisi elektron mula-mula dia tuh berada pada kulit keempat. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait spektrum atom hidrogen. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!